Shalom, haleluya. Haleluya. Selamat Puji malam. Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Tidak terasa sekarang sudah Akhir tahun. Luar biasa ya, kita melewati tahun 2023. Kita percaya semua karena karunia Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan. Dan pastinya kita tidak perlu khawatir memasuki tahun 2024. Pasti Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Yes, Tuhan amen. akan berikan rahmat yang baru. Amen. Tuhan pasti tetap menyertai. Dan kita Amen. akan melihat mujizat demi mujizat. Kita akan haleluya. melihat kemenangan demi kemenangan. Dan seperti temanya apa? Bangkit dan jadilah terang. Semua yang Tuhan perbuat itu untuk membuat kita bangkit dan kita jadi terang. Banyak orang menantikan Tuhan, tapi mereka lihat dari kita anak-anak Tuhan yang sudah mengalami lebih Tuhan, dahulu. Amin. Kita gereja-gereja Tuhan siap ya, kita mau bangkit dan jadi terang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang haleluya. baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau sekarang kami mau masuk dalam mesbah doa ini Tuhan, kami mau duduk bersujud diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu. Kami mau rasakan lawatan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Kami mau kembali Tuhan mengingat kasih-Mu. Kami mau kembali disegarkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau kembali dikuatkan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami diam dalam dekapan-Mu Tuhan, kami akan merasakan ketenangan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar karena kami tahu Tuhan Kau beserta dengan kami. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih, bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Katakan
dengan iman. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini amin, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Lagi katakan kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kami mau bersyukur sebab Engkau Allah baik, selalu bagi lalamu. Kami naikkan syukur buat Yesus yang datang, buat Juru Selamat yang datang hadir, menyelamatkan, melindungi. Mari naikkan sembahmu saudara. Kau yang ada di rumah dimanapun, naikkan syukur bagi Yesus, bagi Juru Selamat yang hidup. Sebab tiada yang seperti perbuatanmu ajaib, perbuatanmu besar, kasih setiamu tiada berkesudahan. Jamah kami Yesus, hadir di atas pujian kami, ya Allah Roh Kudus. Engkau yang kami cari pulihkan kami gereja. Hosana indah Urala makanana Urala makara sendere bakabo Urala bakara mirindu engkau, kami rindu engkau Yesus. Urala bakara bahkan sementara kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir menyembuhkan kami, Engkau hadir menghibur gereja-Mu, Engkau hadir menyembuhkan anak-anak-Mu. We love you Lord. Ramu kere bere 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 bala 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 bala.
Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, haleluya. Lord, You are more precious than silver. Lord, You are more costly than gold, Jesus. Lord, You are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with You. Nyanyikan sebagai cintamu, saudara. Lord, You are. Lord, You are more precious than silver. Lord, You are more costly than gold, Jesus. Lord, You are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with You. Oh, who can weigh? Oh, who can weigh the volume of knowing You? And who can judge the worth of who You are? Oh, who could count the blessings of loving You? And who could say just how great You are? Oh, who could weigh the volume of knowing You? And who could judge the worth of who You are? And who could count the blessing of loving You? And who could say just how great You are? Sing it again. Oh, who could weigh the volume of knowing You? And who could judge the worth of who You are? And who could count the blessings of loving You? And who could say just how great You are? One more time. Who could weigh the volume of knowing You? And who could judge the worth of who You are? And who could count the blessings of loving You? And who could say just how great You are? And who could say, hallelujah? And who could say just how great You are? One more time. And who could say, and
And who could say just how great you are? Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy, worthy. You are holy, you are holy. Holy, Yesus. Hallelujah. Worthy is the Lamb, worthy. One more time. You are holy, Jesus. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. There is none like you, there is none like you. Gak ada yang seperti kau Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat yang ajaib. Kau kudus, Engkau kudus ya Tuhan. Karena penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. We worship you, we worship you. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa yang baik. Urala bakara sikira la bakara la bakara la bakara 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 bakara. Ira bakara 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 bakara. Sikira la bakara la bakara la bakara la bakara la bakara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ora bakara la bakara la bakara la bakara la bakara. Sebentar lagi kami meninggalkan tahun ini dan kami telah melihat kebaikan, merasakan kebaikan pertolongan Tuhan. Kau Bapa yang baik itu. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Pertolonganmu, kesetiaanmu. Oh rala bakara rala bakara rala bakara rala bakara. Your mercy Lord, your mercy. Engkau baik ya Tuhan. Biar segala puji syukur hormat bagi-Mu. Puji-pujian dan sembah, kejayaan, kemasyuran, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Kami mau terus serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki kami Tuhan. Jadi pada kami, jadi pada gereja-Mu, seturut kehendak Tuhan. Kami mau serahkan juga kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru ke dalam tangan Tuhan.
Kami tahu kalau selama ini, sepanjang tahun ini Engkau menopang kami. Ya. Kami juga percaya Tuhan, masuki tahun yang baru, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah doa malam ini Tuhan. Atau kapanpun anak-anak-Mu menyaksikan mesbah doa ini Tuhan, Kau berkati. Amin Tuhan. Engkau tuntun, Kau jamah. Ya Tuhan. Kau berbicara bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin Tuhan. Kau memulihkan, Kau menyembuhkan, Kau melepaskan Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang baru Tuhan lakukan bagi kami. Berkati ya Allah. Berkati Tuhan. Lawat kami, sembuhkan kami, pulihkan kami. Kami berjanji segala pujian, syukur, hormat itu kami berikan hanya kepada Tuhan dan Raja kami. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Shalom. Tuhan. Ketemu lagi dalam mesbah doa, saudara. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Selalu Amin. baik. Tidak pernah berubah. Yes. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita tadi, istri saya bilang kita udah mau masuk ke akhir tahun ya. Iya. Gak kerasa ya saudara, bentar lagi masuk tahun yang baru gitu. Tapi kita melihat bahwa kita memang seperti firman Tuhan bilang harus menghitung hari-hari kita saudara. Iya. Karena kita tahu hari-hari itu bisa lewat karena anugerah Tuhan. Amin. Hari-hari itu kita bisa aman karena anugerah Tuhan. Tapi hari-hari dimanapun kita mengalami tantangan, godaan, pergumulan gitu saudara ya, kita tahu juga Tuhan ada di sana gitu ya. Ada ayat yang bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau, sebab Allah besertaku. Amin. Masuki tahun yang baru, biar kita juga pegang itu saudara. Apapun nanti yang kita lewati, apapun yang keluarga kita lewati, bisnis usaha pekerjaan kita lewati, pelayanan kita lewati, kita tetap percaya apapun itu, bagaimanapun itu, Allah beserta kita. Amin, Amin. saudara. Amin. Haleluya. Baik, hari ini kita mau bicara mengenai tema Natal, yaitu Raja Damai, saudara ya, Prince of Peace. Gitu. Jadi kita baca ayatnya di Yesaya 9 ayat 5, kalau bahasa Inggris ayat 6 gitu saudara ya. Jadi beginilah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Amin. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Title gelar yang memberi ketenangan bagi kita yang orang percaya saudara ya. Dia adalah penasihat ajaib. Artinya gini, kita punya masalah apapun, datangnya sama siapa? Yesus. Dia Allah yang perkasa, artinya tidak ada yang sanggup untuk mengalahkan dia. Perkasa saudara. Bapa yang kekal. Aduh, kalau istilah Bapa itu ya, kita punya Bapa yang sayang anak gitu ya. Apa yang tetap memelihara, menjaga, memanggil kita anaknya. Walaupun kita kadang-kadang ngawur saudara ya. Kalau kadang-kadang kita nggak peduli sama Tuhan, kadang-kadang kita lagi galau gitu ya, kita melupakan Tuhan. Tapi dia Bapa itu tidak pernah melupakan anaknya. Bapa yang kekal. Dan kita mau bahas hari ini mengenai Raja Damai, Prince of Peace, King of Peace, saudara ya. Apa itu peace? Gitu. Dalam Hebrew teksnya itu peace itu shalom yang sering kita ucapkan. Shalom gitu. Kita mau pelayanan shalom gitu ya. Arti shalom itu kalau bahasa Inggris itu completeness, wholeness, utuh gitu. Complete, utuh. Itu shalom itu artinya saudara. Jadi kalau damai itu utuh. Kira-kira kalau kita punya hati itu utuh gitu saudara, nothing missing, saya tambahin di situ nothing broken. Jadi kalau satu benda gitu, dia itu utuh. Kalau kita punya hati gitu ya, hati kita kan yang selalu mengalami kegalauan. Hati kita yang mengalami, aduh tahun ini aku belum dapat jodoh, tahun depan dapat nggak ya gitu ya. Yang sudah dapat jodoh gitu ya,
cocok nggak jodohku ini gitu kira-kira ya. Yang udah dapat jodoh mau nikah gitu, nanti tinggal di mana gitu ya. Banyak Ada banget aja. Kadang-kadang itu aja. kan banyak orang yang sayangnya, banyak orang mikirkan, aduh aku akan bahagia nanti kalau aku sudah nikah gitu ya. Begitu nikah, Enggak aku juga. bahagia kalau punya anak gitu ya. Setelah punya anak, aduh bahagia kalau anak-anakku Udah besar. gitu. Nggak puas Kalau ya. kita berdua lagi nggak ada puasnya kita gitu ya. Kalau kita sih nikmati saja perjalanan hidup saudara ya. Karena kita bicara mengenai Raja Damai, itu bicara mengenai saudara dan saya itu memiliki Kristus atau dimiliki Kristus saudara. Nah, nothing missing, nothing broken. Ini bicara mengenai bagaimana hati kita di dalam segala perjalanan hidup kita. Bagaimana ayat firman Tuhan nanti kita akan kutip juga, yaitu bahwa damai yang melampaui segala akal itu memelihara hati kita. Gimana caranya saudara? Gitu. Kan masalah saya banyak nih Pastor Boris gitu ya. Kemarin aja gaji saya dipotong gitu ya. Bisnis saya nggak jalan gitu ya. Ini begini banyak gitu ya. Gimana gitu ya. Tapi bagaimana di tengah-tengah masalah itu, bagaimana di tengah-tengah pergumulan itu kita masih punya damai. Nah, nggak sembarangan sih firman Tuhan bilang dia itu adalah Raja Damai. Yesus adalah Prince of Peace gitu. Karena waktu kita belum percaya Tuhan, hati kita itu berantakan saudara. Dan itu hanya melakukan apa yang diingininya, kedagingan gitu. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia berikan kita hati yang baru. Amin. Nah, di kitab Yeskiel 36 dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi waktu kita percaya kepada Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 juga berkata bahwa kita dijadikan manusia baru. Yang lama sudah berlalu gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah dibuat berbeda. Nah, hati kita itu sudah penuh dengan damai ketika kita percaya sama Yesus gitu saudara. Tapi kenapa kenyataannya banyak nih orang percaya, banyak ini orang yang ngakunya orang-orang yang melayani bahkan saudara ya, hatinya itu nggak damai gitu saudara, galau melulu gitu ya. Ya tapi kan gimana Pastor Boris gitu. Tapi coba saudara ingat, saudara yang pernah pertama kali lahir baru ya. Kayaknya dulu waktu saya ingat pertama lahir baru sama teman-teman yang lahir baru juga, itu kayaknya nggak ada masalah di dunia ini. Duitnya nggak ada, ceria aja gitu ya. Masih kos-kosan, makan sehari sekali, tapi karena lahir baru gitu, lagi cintanya sama Tuhan itu nggak ada masalah gitu ya. Disuruh pelayanan itu, pelayanannya di mana gitu, nggak ada uang ongkos jalan kaki, hujan-hujan jalan, oh nggak ada masalah gitu. Kayaknya kalau disakitin orang, I forgive you, aku mengampuni engkau gitu ya, karena engkau tidak tahu apa yang kau perbuat. Kayaknya gitu saudara, kayaknya hati itu penuh. Tapi kenapa berjalan dalam kehidupan, kita itu jadinya orang yang selalu, kayaknya gampang sekali kehilangan damai. Iya. Itu ya, kita ketinggalan bus, marah-marah gitu ya. Kita nggak dijadwal pelayanan ya bro ya, marah-marah gitu. Kok saya nggak dijadwal gitu? Kok dia dijadwal gitu ya? Gitu. Rasanya hati itu gampang sekali digocoh oleh si jahat. Iya. Gampang sekali digocoh. Nah hari ini kita mau bahas ini sih saudara. Saya pingin kita hari ini mengimani dari banyak tadi titel gelar daripada Allah kita, Juru Selamat kita itu yang Raja Damai gitu saudara. Damai, peace gitu. Apa yang perlu kita lihat dalam kehidupan ini yang kita harus sikapi gitu ya. Seharusnya kan kita orang percaya itu kelihatan dong kita orang percaya gitu ya. Saya nggak bilang saya lebih baik dari saudara, tapi saya pasti saya lebih baik dari saya bertahun-tahun yang lalu ketika saya tahu bahwa oh iya ya, damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal gitu. Akalnya gini, akalnya mikir sana mikir sini, akalnya naik turun gitu ya. Tapi tetap damai itu menguasai. Kenapa? Karena Raja Damai itu kita izinkan menguasai hati kita. Amin gitu ya. Nah yang pertama coba kita bahas tentang damai ya, peace. Terhadap apa ini? Terhadap
Nah, damai Past yang regret. pertama itu Masa-masa lalu. Masa lalu. Kayak Tuhan dulu sekarang dan selamanya ya. Harusnya kita juga dulu sekarang dan selamanya ada damai gitu. Jadi masa lalu atau mantan lalu? Mantan. Taruhlah mantan pada tempatnya. Jadi masa lalu lupakan ya. Jadi yang masa lalu itu kita bicara mungkin tentang, kalau dibilang past regret tuh penyesalan-penyesalan ya. Kita masalah hal-hal yang telah lalu yang kita sesali. Memang penyesalan itu datangnya belakangan ya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Makin lama makin lucu dia. Ada yang ngajarin. Jadi penyesalan-penyesalan itu kan kita kadang-kadang memang kita selalu menyesal belakangan, tapi kita tidak boleh tenggelam dalam masa lalu, tidak boleh tenggelam dalam penyesalan-penyesalan itu. Ini bicara apa sih? Ini bicara tentang pengampunan ya. Pengampunan, baik penyesalan-penyesalan yang ada karena orang-orang yang menyakiti kita, kesalahan-kesalahan orang lain. Atau kesalahan kita sendiri gitu. Nah, atau kesalahan kita mau sendiri. Mau mulai bisnis baru teringat, aku dulu gagal, aduh jadi nggak mau maju lagi. Iya, gitu kadang-kadang kita kan gemes sendiri ya. Gemes sendiri kalau kalau misalnya orang, kita nginget kesalahan kita sendiri. Kadang-kadang tuh, gitu ya. Kok gue ngelakuin tepuk jidat dulu ya? gitu ya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kita terus ingat atau tenggelam di situ. Tapi kita jadinya nggak damai. Kita jadinya nggak move on. Istilahnya sekarang nggak move on katanya. Nggak move on. Jadi di situ aja terus. Nah, itu kita harus belajar untuk melepaskan semua yang sudah terjadi ke tangan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita perbuat dengan masa lalu. Nggak ada. Emang sudah terjadi, tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Kita nggak perlu mengulik-ngulik, mengungkit-ungkit lagi. Dan itu biarlah kita serahkan ke tangan Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan. Kalau kita baca ayatnya di situ kan ya. Tuhan ayat Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kalau kita lihat di sini firman Tuhan aja berkata tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Nggak mengingat dosa-dosa orang yang sudah bersalah kepada kita. Nggak mengingat dosa-dosa kita juga sendiri. Terus ngapain kita ingat-ingat? Kenapa? Karena kita terlalu memegang kehidupan kita. Padahal kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan itu yang akan membawa damai sejahtera ke dalam hati kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu akan membuat kita jadi bisa menjalani apa yang harus kita jalani sekarang. Banyak orang yang, misalnya orang yang kalau kita nonton film yang suka mau balas dendam gitu kan. Mau balas dendam, dia hidupnya di masa lalu itu kan. Jadi dia muter di situ aja. Iya, itu kan dendam. Orang dendam kan kayaknya nggak punya damai, kelihatan mukanya. Kalau lihat film-film tuh yang orang dendamnya dari masa dulu, mungkin orang tuanya disakiti atau dia disakiti orang tuanya, tapi dia balas dendam udah di masa depan, udah berpuluh-puluh tahun. Kasihan banget hidupnya selama berpuluh-puluh tahun. Nggak ada. Orang itu aja dipikirin terus ya. Iya. Dia bisa jadi melakukan dan nggak ada damai, itu nggak ada damai. Tapi itu gimana coba tuh Mah? Kan saya ngelihat tuh, ini kan kita mau akhir tahun baru nih ya, mau masuk tahun baru nih. Ini kan kita supaya teman-teman juga yang ikutin Mesbah 2 itu mengerti bahwa mungkin ini bisa menjadi momen yang baik masuk ke tahun yang baru tuh. Ya. Ini yang sudah lama ini sudahlah. Gitu ya, betul. Ya maksudnya lupakan. Supaya hati kita penuh damai. Betul. Kita bisa fokus kepada yang baru. Betul. Gitu ya. Iya. Ada yang sudah dulu berhasil bisnisnya hancur terus nggak mau lagi memulai, ketakutan. Ada yang mungkin memulai dengan hubungan terus disakitin, nggak mau lagi lah punya hubungan. Atau dulu pelayanan kali bagus, kemudian ada rasa disakiti, dizolimi di pelayanan sehingga nggak mau pelayanan sama sekali gitu ya. Nah, aku rasa damai itu penting ya untuk kita masuki tahun baru ya sayang. Betul, kita harus supaya kita bisa memulai. Kita memulai yang baru dengan menjadi anak Tuhan, anak terang yang baru ya. Maksudnya, ya kan itu kan tema tahun depan ya. Manusia yang diperbarui kan. Kita masuk tahun baru dengan manusia hati yang baru. Bangkitlah dan jadilah terang gitu ya. Gimana kita mau jadi terang kalau kita sendiri nggak bisa terikat dengan masa lalu. Pertama ya saudara. Jadi damai yang perlu kita pikirkan, yang kita bahas yang pertama itulah mengenai tadi masa lalu. Yang kedua ini mengenai kritik atau kritisism ya, mengkritik hari ini gitu. Dia hari-hari ini ada orang-orang yang begini soalnya saudara ya, dia itu nggak bisa ngelihat hal yang positif gitu di orang, di pasangan,
di pekerjaan, di pelayanan, dia selalu fokus kepada yang negatif gitu. Iya. Mungkin pasanganmu ada 10 hal yang bagus tentang pasanganmu. Ada satu dia yang kayak nggak bagus. Yang satu ini dipelototin. Gitu ya. Yang lainnya bagus mengenai kantormu gitu ya. Ada 2-3 hal gitu yang kayaknya kamu merasa kurang. Tapi itu aja yang dibahas. Itu aja yang... Jadi kerjaan hari ini adalah mengkritik. Betul. Tahu nggak saudara, kalau orang yang mengkritik ini refleksi buat kita ya. Adalah orang yang tidak puas dengan dirinya sendiri. Dia selalu melihat ada kekurangan ya. He or she not happy with him or herself gitu. Karena dia sendiri, jadi gini, kalau dia ngelihat orang, lihat salahnya melulu, gitu. Lihat orang, lihat kekurangannya melulu, gitu. Karena dia sendiri adalah orang yang tahu dia punya kekurangan, tapi dia nggak mau deal dengan itu, nggak mau menghadapi itu, nggak mau submit kepada Tuhan, mengakuinya, sehingga kerjaannya mengkritik. Ada 200 hal yang indah bagus tentang gerejanya gitu. Ada 3 hal yang mungkin kurang. Yang 3 aja yang dipelototi, diomongin keliling dunia. Itu aja diceritain saudara. Itu refleksi dari dirinya yang tidak penuh dengan damai. Tidak puas dengan dirinya. Karena dia sendiri tahu dia shortcoming-nya banyak di hadapan Tuhan. Nah caranya gimana? Caranya simple sih. Kita itu datang sama Tuhan mengakui kelemahan kita. Mengakui kekurangan kita. Bahkan mengakui pergumulan, kecanduan kita, datang sama Tuhan. Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa dalam Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan gitu, yang pertama, itu langkah pertama untuk Tuhan bisa memulihkan saudara dan saya. Yang kedua, begitu kita ngaku datang sama Tuhan, kita menyadari bahwa saudara-saudara kita yang lain itu juga bergumul seperti kita. Sehingga kita nggak mau lagi menghakimi, saudara. Nggak mau mengkritik lagi. Nggak mau bilang, kamu nggak gitu, nggak gitu. Karena kita sudah sadar mengaku sama Tuhan. Dan ini membuat damai dalam kita. Orang yang nggak feel whole, nggak feel complete, nggak feel peace itu, cenderung gejalanya itulah suka mengkritik, saudara. Apa aja, ada cerita lucu nih, saya pernah baca lama, sayang. Jadi ada tetanggaan, yang satu ini baik selalu gitu ya, yang satu ini kerjanya mengkritik, nggak bisa ngelihat yang anggaplah si A yang tukang kritik, si B ini baik biasa gitu ya. Nanti kalau misalnya dia dapat sepeda baru, ada komentarnya, sepedanya masih murahan gitu. Dia dapat pekerjaan baru, naik pangkat gitu, dia pasti nyogok. Yang ngomong itu pasti nyogok. Selalu jeleknya gitu. Wah, dia pergi jalan-jalan, cuma ke situ nggak keluar negeri, ada aja gitu. Suatu hari dia lagi main bola, di dekat rumah mereka itu ada danau luas gitu ya. Dia main bola, dia tendang nih bola, pukul bola ini jauh masuk ke danau gitu. Wah, dia nggak bisa ngambil kan. Terus dia punya anjing. Yang orang baik ini bilang anjing, dia bilang, jemput tuh, katanya. Anjingnya pergi. Wah, itu kan danau, saudara ya. Anjingnya tahu nggak? Anjingnya ini bukannya berenang, tapi jalan di atas air. Saking cepatnya ya. Jalan terus, wah. Terus diambil di bola, balik lagi jalan di atas air, balik gitu. Harusnya kan yang tukang kritik bilang, wah keren juga lo punya anjing. Tapi masih aja ada jalan dia mengkritik. Dia bilang begini, anjing lu nggak bisa berenang ya, kata dia gitu. Saya mau kasih tahu, kalau kita tidak punya damai, kita pasti cari apapun alasan untuk mengkritik. Selalu ada ya. Hati-hati saudara ya. Biar masuk ke tahun yang baru, Raja Damai menguasai hati kita. Raja Damai itu memenuhi hati kita. Yesus memenuhi kita. Artinya apa? Kita puas dalam Dia, saudara. Amin. Ya, bukan saya bilang kita nggak melihat hal yang kurang dalam hidup kita, memperbaikinya. Kita usahakan perbaiki, tapi kita bersandar kepada Dia. Firman Tuhan begini di Yohanes 15:5. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama tadi, yuk kita miliki damai. Karena Yesus memerintah dalam hati kita, masa lalu Dia sudah bereskan. Gitu ya. Yang kedua, hari ini kita penuh damai. Kita nggak usah ngelihat fokus kepada yang negatif gitu ya. Fokus kepada yang positif. Aku rasa pasangan-pasangan suami istri, kalau kita tetap jatuh cinta seperti mau nikah dulu jatuh cintanya, walaupun kita tahu, kita mendengar banyak kekurangan pasangan kita, tapi kita ngelihatkannya
yang bagus-bagus gitu ya. Fokus sama yang bagus. Apa itu, saya kalau sebelum nikah buka mata lebar-lebar, kalau sudah nikah tutup mata lebar-lebar. Tutup mata lebar-lebar. Tutup mata rapat-rapat. Ya lebar-lebar, rapat-rapat gitu. Masalah pencet odol aja di pertengkaran gitu ya. Lipat anduk jadi masalah pertengkaran gitu kira-kira. Yang ketiga. Yang ketiga, kalau tadi masa lalu, masa sekarang, dan yang pastinya kita harus punya damai juga menghadapi ke masa depan. Yang paling sering bikin khawatir kan itu masa depan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa, kayak gelap gitu kan. Gelap apa sih Tuhan gitu. Apa yang Tuhan mau rencanakan. Kadang-kadang kita juga mungkin belum punya kerjaan. Mungkin kita juga khawatir tentang anak-anak. Bahkan hal-hal kecil kadang-kadang kita khawatir. Kita khawatir tentang makanan, padahal firman Tuhan bilang burung pipit di udara Tuhan beri makan. Ada yang khawatir udah berantem nih, gara-gara pilpres udah ada. Makanya kita harus doa ya, harus doa kita. Ada juga yang khawatir tentang pakaian. Nah itu kalau ibu-ibu tuh, kalau udah ada dress code kadang-kadang buka lemari, udah 5 lemarinya. Nggak ada bajunya Pak. Masa-masa Natal. Nggak ada bajunya Pak. Dress code-nya warna apa? Kadang-kadang kita khawatir tentang hal-hal yang nggak perlu gitu untuk masa depan. Tapi memang itu tidak bisa kita hindari ya. Kadang-kadang kita khawatir tentang hal yang di luar nalar kita ya. Yang nggak bisa kita atur juga. Nggak bisa kita atur padahal karena itu masa depan benar. Kita 1 menit ke depan kita nggak tahu. Kalau kita baca ayatnya ya di sini ya. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang yang kita khawatirkan adalah hal-hal yang bisa kita lihat, jasmani, makanan, pakaian, kehidupan, pekerjaan, anak-anak, keluarga. Tapi pada kenyataannya yang Tuhan bilang di sini jangan khawatir tentang apapun juga. Bahkan Tuhan pelihara hati dan pikiran kita. Itu aja yang kita nggak kelihatan, kita nggak mau dipelihara dengan apa? Dengan damai sejahtera. Tapi caranya bagaimana? Yang pertama tadi Tuhan bilang dengan ucapan syukur. Orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang mengucap syukur. Ya. Kalau orang kaya karena banyak uang, bukan orang kaya sih. Tapi kalau nggak mengucap syukur nggak akan pernah kaya. Kenapa? Karena kayak tadi ya dibilang ya, kita udah punya yang 10, kurang yang satunya. Kita nggak bisa mengucap syukur yang 10-nya. Nggak kaya. Kita punya 10 M juga. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur, ada aja yang kurang. Kalau kita lihat ada artis gitu ya, udah punya macam-macam, tapi masih pengen beli sampai terlibat dengan hutang yang besar. Kita kadang-kadang heran, udah punya uang segitu banyak masih juga berhutang gitu. Iya. Tapi intinya kalau kita mengucap syukur, itu damai sejahtera Tuhan tuh kayak turun. Apa aja yang kita miliki itu indah. Saya punya kakek saya dulu di Kalimantan, misionaris ke pedalaman. Pernah bilang gini sama papa saya gitu ya, karena dibilang pendeta itu miskin, kakek saya bilang gini katanya, kita memang mungkin nggak punya uang, karena misionaris kan perginya ke pedalaman. Kita memang mungkin nggak punya, tapi kita nggak pernah kekurangan. Mengucap syukur. Karena selalu aja ada, kita pernah ketemu juga ya hamba Tuhan di desa ya. Itu setiap hari dia nggak pernah beli apapun makanan. Selalu ada yang datang. Bahkan sampai anjing pun pernah disuruh nganterin bumbu ke dia, yang nggak tahu dari mana. Tapi nggak perlu khawatir, Tuhan pasti pelihara. Jadi apapun di masa depan, kalaupun kita takut memasuki masa depan, kita harus tahu bahwa Tuhan pelihara. Kita lihat sekarang kita bagaimana. Apa Tuhan nggak pelihara kita sampai sekarang? Udah Tuhan pelihara. Atau kita takut ya, 2023. takut tentang anak-anak kita, mau kemana mereka? Jangan takut, jangan khawatir. Mereka milik Tuhan. Bukan milik kita. Pasangan kita juga milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Itu ada rumusnya tuh sayang. Jadi kekhawatiran itu identik dengan orang yang nggak mau mengucap syukur. Yes. Tapi peace, damai itu identik dengan orang yang suka mengucap syukur. Betul. Jadi kalau kita mengucap syukur itu bisa refleksi karena kita penuh dengan damai. Atau kalau kita mengucap syukur itu mendatangkan damai sama kita. Benar, ya. Tapi kalau orang yang selalu punya khawatir, itu tuh
karena dia nggak mau mengucap syukur, atau karena dia nggak mengucap syukur lah, dia khawatir melulu gitu. Iya. Jadi memang peace itu Saling hubungannya dengan mengucap syukur erat sekali, Iya. saudara ya. Iya. Jadi kalau kita mau mengizinkan Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memerintah dalam hati kita, gitu ya, itu tanda-tandanya, ciri-cirinya itu orang yang mengucap syukur. Yes. Mengucap syukur selalu, gitu ya. Apapun yang terjadi mengucap syukur, kan 1 Tesalonika 5:18 tuh ayat favorit saya tuh, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal tuh segala, saudara. Yeah. Naik turun, maju mundur, kurang banyak gitu ya, dapat nggak dapat, naik nggak naik, itu selalu. Tapi biar damai ini menguasai hati kita masuki tahun yang baru. Izinkan Amen. Raja Damai itu memerintah dalam hati kita. Ibarat apa namanya? Kita memegang terlalu erat kepada sesuatu, saudara. Terlalu erat gitu ya. Sehingga yang kita pegang itu membuat tangan kita sakit juga. Kita fokus kepada itu gitu ya. Yeah. Tapi kita bisa bilang, Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin keluargaku. Engkau yang pimpin anak-anakku. Engkau yang pimpin bisnis usahaku. Engkau yang pimpin pelayananku. Kalau aku sudah berserah kepada Tuhan, aku lakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, itu pasti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Amen. Jadi masuki tahun yang baru, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berikan ke tangan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik saja yang bisa kita lakukan. Selebihnya mengucap syukur. Damai itu menguasai hati kita. Kita baca tadi kan ayat sebelumnya, bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mikir apa aja bisa terjadi, tapi itu melampaui itu. Yang terakhir tentunya ini afterlife destiny, saudara ya. Ini bicara mengenai nanti setelah hidup ini. Mungkin kita sudah sering dengar siapa yang percaya kalau dia panggil Tuhan hari ini masuk surga. Kita mungkin orang-orang percaya bilang saya akan masuk surga gitu ya. Tapi kita belum mau pergi sekarang kali gitu, saudara. Tapi adakah kekhawatiran dalam hati kita? Nanti kalau aku dipanggil Tuhan bagaimana? Kalau nanti anakku dipanggil Tuhan bagaimana? Ya tentu kita sedih, manusia sedih lah. Gitu ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi bagi orang-orang yang kita kenal, orang yang kita kasih, atau orang keluarga kita gitu ya. Pasti kita sedih ketika mereka akan pindah gitu ya dari sini kepada kekekalan. Tapi perlu kita tahu ada satu damai yang kuat. Bahwasanya maut itu tidak lagi menjadi ketakutan buat kita. Maut itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi intimidasi bagi kita. Kalaupun Tuhan panggil saya, kalaupun Tuhan panggil orang yang saya kasih, mereka sudah pasti masuk surga gitu, saudara ya. Dan Tuhan Yesus dikatakan di ayat ini, dikatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, ada tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa cintanya Tuhan Yesus kepada umatnya, kepada anak-anaknya yang ditebusnya, saudara. Sehingga dia menyediakan tempat supaya apa? Supaya dia bisa ada bersama-sama anaknya. Satu penghiburan yang besar, damai sejahtera yang besar. Sama seperti Rasul Paulus bilang, lebih baik sih kalau aku ke sana gitu ya. Tapi di sini masih banyak tugasku gitu ya. Mati adalah keuntungan katanya, ya kan? Tapi hidupku buat Kristus gitu, saudara, kira-kira. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi dalam hidup ini, memasuki tahun yang baru, biar damai ini menguasai kita. Kita lakukan yang terbaik, apakah itu bekerja, pelayanan, melakukan apapun yang harus kita lakukan sesuai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti, kalau belum waktunya, Tuhan pasti tuntun, jaga, dan berkati kita, dan angkat kita. Dan kalau memang itu waktunya kita, is okay. Karena kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin, saudara. Biarlah Raja Damai, Tuhan dan Juru Selamat kita itu memerintah dalam hidup kita hari-hari ini. Meninggalkan tahun 2023 masuk kepada tahun yang baru 2024. Kita melangkah dengan damai Allah, ya. Nothing broken, nothing missing. Walaupun apa terjadi, storm, badai terjadi,
tapi nothing broken, Yes. nothing missing. Yes. Utuh terus, yaitu bicara apa? Bicara hati kita yang dipenuhi dengan damai Allah. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa, saudara. Kita mendoakan kepada Tuhan, pertama firman yang kita dengar, supaya hari-hari ini kita tetap dipenuhi dengan damai Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami, bagi setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyanyikan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudaraku, engkau dengar firman Tuhan hari ini. Aman dan sejahtera kita akan lewati. Amin. Amin. Hanya ketika Dia hadir dalam hidup setiap kita. Amin. Biar damai sejahtera itu melingkupi setiap hati kita, saudara. Ya. Damai dari sorga. Karena sorga sendiri tinggal dalam kita. Raja damai itu, saudara. Ya. Mari hari-hari ini, saudaraku, kalau engkau masih teringat akan masa lalu, bahkan kesalahan dosa masa lalu, Ya, Tuhan. Alkitab berkata, He remembers your sin no more. Dia tidak ingat-ingat lagi. Amin. Mari kita lihat hari ini, kita bertobat dari apa yang masa lalu, tapi kita maju ke depan, saudara. Bersama-sama dengan Tuhan, dengan damai-Nya yang melampaui segala akal. Dan kalau hari-hari ini kita melihat sekeliling kita, kantor, pekerjaan, keluarga, gereja, pelayanan kita, mari kita melihat dengan hati yang penuh dengan damai. Amin. Amin. Kita penuh dengan kasih. Ada hal yang kurang, kita ambil bagian. Ya. Ada yang kurang, kita doakan. Kita penuh damai. Ya. Sehingga kita tidak penuh dengan penghakiman atau kritik kepada orang, kepada instansi, kepada lingkungan, bahkan kepada keluarga, bahkan kepada pasangan kita. Ya. Hari-hari ini kalau Tuhan juga berbicara bagi setiap saudara mengenai kekhawatiran. Oh, Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Amin. Amin. Serahkan segala kekhawatiranmu, kata firman Tuhan. Yes. Dan bawa dengan ucapan syukur. Mari mulai mengucap syukur, saudara. Ya. Mengucap syukur buat tahun yang akan kita lewati ini. Mengucap syukur buat tahun yang baru. Karena kalau kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kalau kita percaya Tuhan itu Bapa kita, Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang
terjadi dalam hidup kita di luar rencananya. Amin. Amin. Hanya setia saja kepada Tuhan, saudara. Ikut Tuhan dan izinkan damai-Nya menguasai. Amin. Dan kita tahu apapun yang kita lakukan hari-hari ini, Dia akan terus bersama dengan kita. Dia akan menjaga kita dari maut, dari hal-hal yang mungkin mencelakakan kita. Tapi kalau itu memang waktunya, kita tahu bahwa kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Bapakku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ikut mesbah doa pada saat ini, Tuhan. Berkati setiap suami, berkati setiap keluarga, setiap istri, Tuhan. Berkati setiap hubungan-hubungan di dalam keluarga, Tuhan. Pulihkan, ada roh pengampunan dalam setiap keluarga. Amin. Dalam nama Yesus. Ada saling mengalah, saling mengampun dalam setiap keluarga, Tuhan. Ada orang yang saling merendahkan hati satu dengan yang lain dalam setiap keluarga. Saling mendahulukan, menghormati dalam setiap keluarga, Tuhan. Aku berdoa biar hari-hari ini keluarga-keluarga daripada anak-anak-Mu, keluarga-keluarga dari gereja-gereja-Mu dipulihkan, Tuhan. Amin. Amin. Pulihkan ya Bapa, pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaan yang anak-anak-Mu lakukan, Tuhan. Berkati. Meninggalkan tahun ini masuki tahun yang baru. Biar kami melihat rencana Tuhan untuk kami lakukan. Amen. Kami melihat visi Tuhan untuk kami lakukan, Tuhan. Dan jadikan kami jadi terang-Mu, Tuhan. Untuk kami bangkit jadi terang, Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu atas setiap pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan. Kami tahu Tuhan melewati kehidupan kami. Banyak hal yang terjadi. Tapi kami berdoa dengan segala ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan Tuhan. Bahkan melewati sakit penyakit dan melewati segala permasalahan finansial Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Semuanya itu kami percaya Tuhan, Engkau bekerja, Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan biarlah dengan kami percaya damai sejahtera turun atas setiap kami. Engkau menyembuhkan semua yang sakit dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan semua yang sedang dalam ketidaktenangan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan ketenangan Tuhan. Engkau juga yang memberikan kelepasan bagi mereka yang sedang terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan demi kelepasan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ada pemulihan Tuhan dalam keluarga. Ada pemulihan antara orang tua dan anak Tuhan. Ada pemulihan antara suami dan istri Tuhan. Ada terobosan dalam pekerjaan Tuhan. Dalam terobosan dalam sekolah anak-anak Tuhan. Ada terobosan dalam anak-anak kuliah yang sedang mengerjakan skripsi Tuhan. Ada terobosan-terobosan Tuhan. Kami masuki Tuhan akhir tahun ini Tuhan dengan ucapan syukur atas segala apa yang Tuhan sudah perbuat. Kami tahu Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, mereka juga yang sedang menanti-nantikan mujizat dari Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan. Pekerjaan, bisnis usaha Tuhan. Akan melihat, dalam kesembuhan. Akan melihat mujizat dari Tuhan. Akan melihat tangan Tuhan yang membukakan jalan-jalan berkat Tuhan. Akan melihat tangan Tuhan yang menuntun, melihat jalan yang Tuhan tunjukkan dalam nama Yesus. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada berkat, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi saudara dengan iman penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan Yesus, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita melingkupi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku siapkan hatimu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan melindungi engkau, menjaga engkau. Amin. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang manis dan intim dengan Allah Roh Kudus, itulah kiranya menyertai semua saudara, bahkan semua orang yang kau kasihi, kini sampai Yesus menyebut kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.